Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Mirja Syabani. Saya dari kelas 10 TJKT Industri. Sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Jadi, definisi networking model adalah sebuah aturan yang harus diikuti dalam sebuah jaringan. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Selanjutnya, di sini ada contoh jaringan yang chaos atau yang berantakan nih. The application, address of the server, the wire, checking for errors, sending message, encryption. Nah, kalau diibaratkan ini before ya, ini sebelumnya. Nah, ini sesudahnya. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Next, networking model ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP atau IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, perbedaan TCP IP dengan OSI yaitu kalau TCP IP lebih mudah untuk dipelajari oleh siswa, sedangkan sebaliknya OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Next, OSI model adalah model jaringan dari International Organization for Standardization yang membagi komunikasi menjadi 7 layer agar perangkat dari berbagai vendor bisa saling terhubung. Model ini dibuat untuk mengatasi chaos networking, dan meskipun jaringan sekarang lebih banyak memakai TCP/IP model, OSI tetap digunakan untuk pembelajaran karena lebih terstruktur. Next, nah ini cara kerja TCP/IP. 1. Membaca data menjadi paket kecil. Data dipecah menjadi paket kecil sebelum dikirim agar lebih mudah ditransmisikan. Kedua, paket dikirim melalui router. Setiap paket dikirim melalui jaringan dengan bantuan router yang menentukan jalur terbaik menuju tujuan. 3. Paket diterima dan diproses setelah sampai. Paket tidak langsung digunakan, tetapi dicek kelengkapan urutan dan keamanannya, lalu disusun kembali menjadi data utuh. Nih, seperti ini. Jadi data tidak langsung dikirim kepada penerima, tetapi dicek dulu pakai router ini. Setelah dicek, baru dikirim ke penerima. Nah, di sini ada struktur TCP/IP model. 1. Application layer atau lapisan aplikasi, melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat untuk berkomunikasi melalui jaringan, seperti protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, seperti ini TCP/IP atau application layer. Next, kedua ada transport layer atau lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan kekendalaan komunikasi dalam aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. Nah, apa sih TCP dan UDP itu? TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama, sedangkan UDP tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut,
tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, perbedaan antara kedua ini yaitu kalau TCP sudah jelas menggunakan koneksi, sedangkan UDP bisa tidak pakai koneksi. Kedua, TCP ini mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan, sedangkan UDP tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi, nah seperti itu teman-teman. Terus, fungsi utama TCP/IP berbeda dengan OSI model yang memiliki 7 layer dan lebih untuk teori. TCP/IP model hanya punya 4 layer dan digunakan langsung untuk mengatur kiriman data, menentukan alamat tujuan, serta komunikasi antar perangkat di jaringan. Ketiga, ada network layer adalah lapisan dalam model jaringan yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan dengan cara menentukan alamat tujuan menggunakan IP address, memilih jalur terbaik atau routing, serta memastikan paket data sampai ke tujuan dengan benar. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unit di jaringan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh routing. Misal di sini PC1 ingin mengirim data ke PC3. Nah, akan melalui dulu router 2, router 0, router 3, router 1. Nah, baru data akan terkirim ke PC3. Atau bisa juga PC1 mencari router terbaik untuk mengirimkan data ke PC3. Nah, itu contoh routing teman-teman. Nah, data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian modul 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.